Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengusaha sukses jatuh di kamar mandi dan akhirnya dia stroke. Sudah 7 malam dirawat di rumah sakit. Di saat orang-orang terlelap dalam mimpi malam, seorang malaikat menghampiri si pengusaha yang terbaring tak berdaya. Malaikat pun mulai menanyakan kepada pengusaha tersebut, kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang berdoa buat kesembuhanmu, maka kau akan hidup. Dan sebaliknya, jika dalam waktu 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, itu artinya kau akan meninggal dunia. Kalau hanya mencari 50 orang, itu mudah sekali, kata si pengusaha ini dengan yakinnya. Setelah itu malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang sudah disepakati. Tepat pukul waktu 23.00 malaikat kembali mengunjunginya. Dengan antusiasnya si pengusaha bertanya, apakah besok pagi aku sudah pulih? Masihlah banyak yang berdoa buat aku. Jumlah karyawan yang aku punya lebih dari 2.000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa, pasti bukan persoalan yang sulit. Dengan lembut si malaikat pun berkata, aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa buatmu, tapi sampai saat ini baru 3 orang yang berdoa buatmu. Sementara waktumu tinggal 60 menit lagi. Rasanya mustahil kalau dalam waktu dekat ini ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu. Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, si malaikat menunjukkan layar besar berupa TV. Siapa 3 orang yang berdoa buat kesembuhannya? Di layar itu terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, yaitu putra-putrinya yang berdoa dengan khusyuk dan tampak ada tetesan air mata di pipi mereka. Kata malaikat, aku akan memberitahukanmu kenapa Tuhan rindu memberikanmu kesempatan kedua. Itu karena doa istrimu yang tidak putus-putus berharap akan kesembuhanmu. Kembali lagi terlihat di mana si istri sedang berdoa jam 2 malam. Ya Allah, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia sudah mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu hanya untuk popularitas saja, untuk menutupi perbuatannya yang tidak benar di hadapanmu. Tapi ya Allah, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan pada kami. Hamba tidak mampu membesarkan mereka seorang diri. Dan setelah itu istrinya terhenti berkata-kata, tapi air matanya semakin deras mengalir di pipinya yang kelihatan tirus karena kurang istirahat. Melihat peristiwa itu tanpa terasa air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan bahwa selama ini dia bukanlah suami yang baik dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dan malam ini dia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak padanya. Waktu terus bergulir, waktu yang dia miliki hanya 10 menit lagi. Melihat waktu yang semakin sempit, menangislah si pengusaha ini. Penyesalan yang luar biasa, tapi waktunya sudah terlambat. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit ada yang berdoa 47 orang. Dengan setengah bergumam dia berkata, apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, teman organisasiku tidak ada yang berdoa buatku? Jawab si malaikat, ada beberapa yang berdoa buatmu, tapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini kamu arogan, egois, dan bukanlah atasan yang baik.
Bahkan kau tega memecat karyawan yang tidak bersalah. Si pengusaha tertunduk lemah dan pasrah kalau malam ini adalah malam yang terakhir buat dia. Tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak dan si istri yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya tambah deras ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit, dan si istri yang kelihatan lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba si malaikat berkata, "Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal. Kau tidak jadi meninggal karena ada 47 orang yang berdoa buatmu tepat jam 12.00. Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya, "Siapakah yang 47 orang itu?" Sambil tersenyum, si malaikat menunjukkan suatu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. "Bukankah itu panti asuhan?" kata si pengusaha. "Bukankah itu panti asuhan?" kata si pengusaha pelan. "Benar anakku, kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walau aku tahu tujuanmu saat itu hanya untuk mencari popularitas saja dan untuk menarik perhatian pemerintah dan investor luar negeri. Tadi pagi salah seorang anak panti asuhan tersebut membaca di koran kalau ada seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran dan yakin kalau pria yang sedang koma adalah kamu, dan akhirnya anak-anak panti asuhan tersebut sepakat berdoa buat kesembuhanmu. Kisah tersebut hanyalah sebuah gambaran agar kita lebih introspeksi diri. Saya membayangkan ketika diri kita mati nanti, apakah orang di sekeliling kita akan merasa kehilangan, atau sebaliknya mereka mengabaikan atas kematian kita, atau yang paling parah, apakah mereka bersyukur malah? Mumpung kita masih diberi umur, maka lakukanlah yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan satu lagi, janganlah kita meremehkan sedekah. Justru perantara sedekahlah yang menyelamatkan pengusaha tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.